Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, serta dimudahkan ketika kalian mendapatkan masalah, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga akan bisa cepat mendapatkan sebuah solusi. Itu doa saya dan harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin, tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai per tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Artinya harinya hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema. Inilah fakta yang terjadi. Sekali lagi, inilah fakta yang terjadi. Tentunya ya jelas mengikuti tarikan energi seputar zodiak. Kan kira-kira seperti itu ya. Ketika kalian masih bingung ya silakan ditonton, jangan di skip, tonton sampai habis ya, biar kalian bisa memahami apa yang saya readingkan untuk hari ini ya. Tepatnya masih di bulan Agustus 2023. Ini poin yang terakhir ya, tetap apapun uploadan readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya tarikan energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat luas sobat. Nah, kan seperti itu ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, entah itu nanti pembacanya baik buat kalian ya, entah pembacaannya itu kurang baik buat kalian, ya syukur-syukur baik ya, aminkan ya, aminkan, alhamdulillah, kan seperti itu. Nah, ketika itu memang kurang baik ataupun buruk buat kalian, ya apa ya, ya tetap kalian harus apa ya, harus bersyukur gitu loh, karena dengan mengetahui seperti ini ya, dalam tanda kutip suatu hal yang buruk itu, kalian akan bisa lebih waspada ya, lebih bisa menjaga lagi agar bisa baik, agar bisa menemukan suatu kepositifan di langkah berikutnya. Nah, kan seperti itu, karena itu juga tujuan saya, biar kalian itu lebih baik lagi lah, intinya seperti itu sobatnya. Oke sobat ya, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, zodiak kalian, dan sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan saya tembak untuk mendapatkan suatu jawaban yang kalian inginkan, yang sudah berkonsul. Itu maksud saya. Karena alhamdulillah selama ini banyak yang akurat ya ketika konsul sama saya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Cancer, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian. Semoga bisa semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Cancer. Di sini ada zodiak Scorpio. Artinya zodiak Scorpio akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, kita lihat untuk asmara Scorpio dulu 3 hari ke depan. Scorpio, ini kartu utama kalian asmara muncul Ace of Wands, tangan keluar dari awan memegang tongkat ya. Itu ada sedikit daun. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 cup, seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Scorpio tentang asmara, kelihatannya apa ya? Gini ya maksudnya. Ketika zodiak Scorpio ini ataupun kalian yang mempunyai energi dari zodiak Scorpio, ketika asmara kalian ingin baik, adanya suatu perbaikan-perbaikan, bahkan ketika ada masalah itu akan cepat reda. Biarpun tidak ada masalah itu semakin membaik. Ya, intinya di sini kalian harus bisa mengolah pemikiran kalian, sobat. Gitu. Ya, kalian harus bisa mengolah pemikiran kalian, kalian harus bisa menggunakan kepintaran kalian dan kecerdasan kalian. Di sini tentunya akan bagus ya, apalagi ketika kalian ada masalah, ini akan cepat reda. Ketika kalian bisa memutar pemikiran kalian ya, mengolah bagaimana ini enaknya ya, untuk bisa menemukan solusi lah intinya. Di sini kelihatannya akan mudah banget gitu loh, akan terselesaikan juga untuk Scorpio. Karena di sini jelas intinya apapun itu ya, ketika ada berhubungan dengan kestabilan, entah secara kebahagiaan, keharmonisan, ini berhubungan dengan pemikiran kalian sendiri, sobat. Gitu loh. Ya, jadi jelas kuncinya ini berhubungan dengan cara pemikiran kalian sendiri, untuk mengolah pemikiran kalian sendiri, bagaimana enaknya akan seperti itu, agar lebih baik, tidak terjadi masalah, itu tergantung kalian di sini. Karena di sini melambangkan adanya suatu asowan, artinya disuruh menggunakan kecerdasan kalian di sini. Cara berpikir, menemukan solusi, intinya di situ ya. Terus di kartu konfirmnya mengatakan ada 7 cup. Nah ini saya juga menangkap ini, sebagian juga dari Scorpio ini apa ya, adanya suatu masalah gitu loh. Makanya di sini tergambarkan harus disuruh mengolah pemikiran kalian ketika terjadi masalah gitu loh. Karena di sini jelas kartu 7 cup ini menggambarkan bahwa kalian selalu istilahnya itu terkadang ya, bukan selalu, cuma terkadang ada suatu renungan, adanya suatu mungkin apa ya, hayalan-hayalan ataupun lamunan-lamunan agar bagaimana bisa stabil, agar bagaimana bisa terwujud sesuai keinginan kalian. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Makanya saya tadi mengatakan apapun itu ya, untuk menuju tahap kestabilan ini alangkah baiknya ya Scorpio ini harus bisa mengolah bagaimana cara berpikirnya kalian sendiri-sendiri agar lebih baik lagi. Kan itu kan tergantung pemikiran kalian, sobat. Gitu loh. Karena di sini warning yang seperti itu, warningnya gitu loh. Jadi apapun masalahnya akan terselesaikan tergantung kalian sendiri. Oke ya, di segmen terakhir nanti akan saya deteksi. Lanjut dulu di faktor pekerjaan. Ini Scorpio kartu utamanya muncul ada 6 cup. Itu ada 6 cup ya. Seseorang memberikan cup sama perempuan. Dikonfirmasi sama kartu 10 Pentacles, ada 3 orang bertaburan 10 koin ataupun 10 Pentacles. Di sini kelihatannya bagus ya, di 3 hari ke depan bisa saja ini ada hal-hal yang menggembirakan ya. Bisa saja ini kalian mencapai beberapa target di sini untuk Scorpio ya. Bisa saja seperti itu. Akhirnya kalian bisa memberikan ya, mungkin memberikan sedekah atau memberikan hadiah sama orang lain ataupun teman kalian ataupun keluarga kalian seperti itu. Karena di sini mungkin kalian apa ya, timbul rasa senang gitu loh tentang adanya suatu ya, minimal mungkin kalian bisa mencapai target. Ya minimal bisa mewujudkan suatu harapan yang selama ini sulit. Nah, akhirnya di sini kalian yaitu tadi adanya rasa bahagia, adanya rasa keberhasilan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini jelas dikonfirmasi adanya 10 koin, artinya apapun itu ya, mungkin segala permasalahan ataupun yang susah mencapai target, mewujudkan harapan, di sini kelihatannya akan tercapai ya, gitu loh. Meskipun tidak terlalu tinggi gitu loh ya grafiknya. Alhamdulillah di sini saya menangkap si Scorpio kali ini baik ya, bagus. Karena ada suatu pencapaian-pencapaian lah, apa yang diharapkan seputar karir ataupun pekerjaan itu akan membuat kalian bahagia. Cuman di sini harap waspada ya. Dua kartu mengatakan bahwa kalian ini apa ya, istilahnya disorotin sama pihak ketiga gitu loh. Kalian dipantau sama orang-orang toksik di sini, yang berusaha untuk bisa menggagalkan. Ya mungkin ketika mungkin kalian mengalami kesulitan ya, ataupun mungkin ada penggagalan di 3 hari ke depan ya, jelas di sini kalian apa ya, dipantau sama pihak ketiga gitu. Ini ada unsur ini mau mengirimkan ada suatu black magic di sini. Harap waspada ya. Kan belum saya deteksi. Oke, lanjut dulu di keuangan. Scorpio. Nah, ini ya. Ini terbukti adanya The Tower ini Scorpio ini. Ada tower yang ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jauh ya. Terpelanting jatuh maksud saya. Dikonfirmasi sama kartu Judgment. Ada malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ini di faktor pekerjaan kalian dipantau. Otomatis ketika kalian bermasalah di faktor pekerjaan, otomatis di keuangan juga berpengaruh. Cuma di sini beda lagi ya.
saya menangkap energi dari Scorpio ini kalau masalah keuangan memang lagi kurang bagus ya, bisa dikatakan ya mungkin 3 hari akan mengalami kurang bagus ya, bisa saja akan adanya pengeluaran yang besar yang secara tiba-tiba di sini. Yang jelas di sini adanya suatu sendatan, adanya suatu hambatan ya. Bisa saja kalian yang sudah dijanjikan keuangan itu bisa batal, bisa terpending. Akhirnya kalian merasa di-PHP-in. Kira-kira seperti itu. Karena di sini jelas ada permainan pihak ketiga, pihak yang toksik, yang iri sama kalian menembakkan energi black magic di sini. Sehingga membuat aura kalian tertutup, sehingga membuat kalian kesulitan sendiri. Mungkin kalian merasakan dulu ataupun kemarin itu lancar, kok semakin hari semakin adanya suatu seperti seret gitu ya. Nah, konfirmasi sama kartu judgment. Nah, ini sering saya mengatakan di kartu judgment ini adanya residual energi. Bisa saja ini kabar baik, kabar menggembirakan, bisa saja ini kabar buruk, kabar yang kurang menggembirakan gitu loh. Ya, jadi istilahnya tergantung kalian. Ketika kalian peka ya, ketika kalian peka, kenapa kok rezeki saya mampet seperti seret, tidak seperti dulu. Kok banyak hal-hal yang negatif, banyak keganjilan. Ya, ketika kalian peka seperti itu ya harus kalian netralkan gitu. Tidak bisa kalian selesaikan dengan secara logika, sobat. Karena setiap masalah itu terkadang tidak bisa selesai dengan cara logika, tapi bisa selesai dengan cara intuisi, kepekaan rasa. Itu terkadang bisa menemukan jawaban gitu. Nah, seperti kalian Scorpio ini, kalian ada suatu tembakan ya. Makanya di sini tergantung kalian. Ketika kalian ingin mengembalikan ke tahap awal ya, ataupun akan menemukan kestabilan lagi, kelancaran rezeki. Nah, di sini coba kalian netralkan di sini. Agar apa? Agar kalian bisa masuk ke apa ya? Ke dalam ini kan ada residual energi. Agar kalian bisa masuk ke yang tahap satu. Artinya apa tahap satu? Itu tadi adanya suatu kabar yang baik, kabar menggembirakan, mungkin akan dapat uang ataupun dapat rezeki dadakan. Nah itu, ketika kalian biarkan, tidak kalian netralkan, ya kalian tidak menutup kemungkinan akan masuk ke tahap yang nomor 2, yaitu tadi. Ya mungkin tiba-tiba kalian akan dapat uang itu akan gagal, semakin mengalami kemerosotan tiba-tiba apa ya, kalian mengeluarkan kebutuhan yang besar tanpa kalian sadari. Nah, kira-kira seperti itu kan kita tentunya tidak mau yang seperti itu. Makanya alangkah baiknya itu harus ada suatu penetralan ya seperti itu ya. Ini saran ya, tetap kembali sama kalian. Kalian mau ada penetralan atau tidak itu kan ya terserah kalian sobat. Nah, kan seperti itu ya. Saya hanya menyampaikan mana yang terbaik saja. Dan seperti itu. Jadi jelas ya intinya bisa dikatakan akan ada suatu kabar juga di sini gitu. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya. Oke, kalau di faktor asmara, terlihat Scorpio bisa dikatakan 50-50 ketika kalian ada masalah, itu bisa saja akan damai, akan baikan lagi ya, itu. Yang 50% lagi kelihatannya masih sulit ini, kalian masih ada suatu problem yang harus kalian selesaikan, sehingga menuju tahap stabil, keharmonisan itu masih sulit di sini. Jadi jelas ya, fakta yang terjadi Scorpio ini 50%, 50%. Untuk pekerjaan di sini kelihatannya Scorpio juga bagus ya gitu. Cuman harap waspada saja. Di sini tidak ada sistem persentase, kelihatannya kebanyakan besar ya. Komunitas terbesar Scorpio ini kelihatannya akan diuntungkan di 3 hari ke depan. Ya, minimal akan stabil dan minimal tidak ada suatu masalah. Itu yang membuat kita senang kan. Minimal kan seperti itu. Sehingga kita bekerja itu nyaman dan tenang, senang kan seperti itu. Jadi fit ya. Fakta yang terjadi ini masih cukup baik, masih cukup bagus di 3 hari ke depan untuk Scorpio. Nah, ini yang menjadi masalah ini di faktor apa? Faktor keuangan di sini ya. Kalian tertembak 50-50 di sini. Bisa saja ini akan ada kabar baik ya ketika mungkin sudah kalian netralkan ataupun masih belum tertembak. Di sini kelihatannya kan baik. Seperti yang saya katakan tadi, ada residual energi. Bisa saja kalian didatangi sebuah kerezekian, entah itu secara terduga maupun tak terduga. Nah, yang 50% lagi kelihatannya banyak keterpendingan sobat, banyak kegagalan, banyak kandas di sini. Seperti yang saya katakan tadi, sehingga kalian ada suatu kesedihan, ada suatu pemikiran. Karena semakin hari semakin terprosot, bisa saja seperti itu yang 50%. Makanya saya tadi mengatakan kalau bisa ya tidak ada salahnya kita netral agar lebih baik ke depannya, lebih stabil lagi. Kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk Scorpio ini warning juga di faktor keuangan. Ini tidak bisa dibiarkan, harus dinetralkan. Ini saran ya. Ketika kalian bisa sendiri, ya silakan dinetral sendiri. Nah, intinya kan di situ.
Oke ya sobat ya, untuk sobat Scorpio mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Yang jelas yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan. Karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian gitu loh. Kalian boleh percaya, boleh tidak ya. Yang jelas kalian sendiri yang nantinya akan yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada saling menyalahkan. Kan seperti itu. Jadi intinya saya kembalikan sama kalian ya. Dan tetap di segmen terakhir saya selalu mengatakan ketika kalian datang masalah, apalagi banyak keganjilan sudah jauh dilogikakan. Jadi tidak ada salahnya sobat. Kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan kerisikan itu bisa lancar. Minimal akan bisa menekan suatu masalah itu yang besar bisa menjadi ringan. Minimal seperti itu ketika kita sudah netral. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, kan seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Oke, untuk sahabat Scorpio tetap semangat. Nah, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Saya Doni Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.